Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai semua ya. Sidang untuk perkara PHPU, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif Provinsi Gorontalo dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai makan siang ini. Jadi ini sidangnya bisa agak lama, agak panjang ini kayaknya. Bagaimana? Udah? Alhamdulillah. Gitu. Untuk Provinsi Gorontalo ada 6 permohonan. Kita akan coba panggil satu-satu untuk memperkenalkan diri, kuasa hukum dari masing-masing permohonan, kemudian ke termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Silakan kuasa hukum untuk perkara nomor 22. Ada mic, udah bisa. Perkenalkan nama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang mulia memperkenalkan diri. Saya adalah kuasa hukum dari prinsipal dari Gorontalo dari Partai Perindo bernama Amriadi Pasaribu. Oke. Izin yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara 125. PKS. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Rahmadani bersama rekan saya Ismohar Kamil hadir mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya perkara nomor 139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Bani Sagalane, SHMH. Di sini mewakili pemohon yang mulia dalam rangka mengalihkan kursi politik sunlight method. Maka yang mulia kami memohon ada 2 dapil. Perkenalkan aja dulu namanya. Oh iya, sudah cukup nanti kalau siap. giliran. Makasih yang mulia. Ya. Makasih. Pemohon untuk permohonan 143. 143 PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Armi Mulyanto, sarjana hukum. Di belakang rekan saya Karton Nainggolan, sarjana hukum. Kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PD Perjuangan mewakili Partai PD Perjuangan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Nomor 147. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Partai Golkar, nama saya Febrian Potale bersama rekan Muhammad Rifki Mohi. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Terakhir nomor 148. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya Eri Ayudiansyah, kami dari tim advokasi DPP PKB. Dalam hal ini mewakili DPP PKB sebagai pemohon di perkara 148. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Berarti semua kuasa hukum hadir untuk 6 permohonan. Dari termohon silakan Pak Afif. Terima kasih yang mulia. Hadir saya Komisioner KPU RI bersama para tim hukum untuk izin memperkenalkan diri sesuai dengan permohonan yang didampingi. Silakan. Terima kasih Pak Afif. Mohon izin yang mulia. Ya. Saya Muhammad Khaironi bersama rekan Nur Hidayat untuk perkara 139. Terima kasih. 139 ya. Silakan berikut. Mohon izin yang mulia, saya Gatot Hidro dengan rekan Nainggolan, Ganda Nainggolan dengan perkara nomor 22 dan 143. Oke. Demikian yang mulia. Terima kasih. Berikut.
Bismillah. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Bambang Handoko. Ya. Untuk perkara 148 dan 125 dari kantor Saleh & Partner mewakili KPU RI. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, masih ada? Ini yang 147, siapa yang pegang perkaranya? Ah, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Nah, perkenalkan kami dari mewakili termohon untuk perkara 147 Yang Mulia. Oke, terima kasih. Untuk pihak terkait dari perkara nomor 22. Ada yang 22? Enggak ada ya? Sebentar dulu. Kebetulan pihak terkait P3 ada Yang Mulia dalam kasus 22 Golkar, kalau tidak salah. Bukan, ini dua-duanya Perindo ini. Oh, maaf Yang Mulia. Iya. Kebetulan saya mewakili teman saya Yang Mulia tadi, mohon izin beliau sakit dadakan. Jadi kalau pihak terkait duduknya mesti di situ, Pak. Gimana cara membagi badannya, separuh di sini, separuh di sana? Oke. Pihak terkait perkara 125. Izin Yang Mulia, hadir Yang Mulia. Oke, jadi ini lebih dari satu partai ya? Siap. Partai Nasdem Yang Mulia. Nasdem, apa lagi? Gerindra Yang Mulia. Oke, 2 ya. Pihak terkait untuk perkara 139. Izin Yang Mulia, kami Mas Huri bersama rekan dari perkara 139 Partai Nasdem. Oke. Pihak terkait perkara 143. Tidak ada atau belum ada. Pihak terkait perkara 147. Ya, kasih mic biar kita dengar juga suara sedikit ini. Terima kasih Yang Mulia, saya Ervandi, kuasa hukum dari DPP 3 untuk perkara 147 Yang Mulia. Oke. Pihak terkait untuk perkara 148. Baik Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya CP Hendrayani Sarjana Hukum dan Jimmy Himawan Sarjana Hukum mewakili pihak terkait Partai Demokrat Yang Mulia. Oke, terima kasih. Jadi ini dari 6 permohonan, 4 permohonan ada pihak terkaitnya, 2-nya belum muncul. Sebelum penyampaian permohonan kita mulai, saya perlu klarifikasi beberapa hal. Pertama, setiap permohonan itu dapat jatah untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan maksimal 10 menit. Jadi kalau di permohonan itu satu nomor itu ada 1 dapil 10 menit, kalau dapilnya 2 maksimal 20 menit, kalau dapilnya 3 itu maksimal 30 menit. Tapi kalau dilihat petanya ini yang paling banyak itu cuma 2 dapil permohonan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan itu apa yang ada dalam permohonan yang diregistrasi. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, itu mengubah, merenvoy tidak dibenarkan kecuali merenvoy nomor SK. Nah, itu diperbolehkan. Yang ketiga, ini karena ada berkait dengan P3 dan ada juga pihak terkaitnya P3, perlu dijelaskan bahwa Pak Arsul Sani, Yang Mulia Pak Arsul Sani, beliau tetap akan mengikuti proses persidangan kita ini karena ini jumlah panel yang tidak bisa dikurangi. Itu putusan RPH, tapi beliau akan tidak ikut ambil untuk memutus permohonan. Jadi walaupun ikut dalam proses persidangan, beliau tidak akan menggunakan hak beliau untuk memutus perkara yang ada pemohonnya P3 atau pihak terkaitnya P3. Nah itu, bahkan dalam proses persidangan, kalau yang ada pemohonnya P3 dan pihak terkaitnya P3 juga tidak akan ikut bertanya. Nah itu, ini perlu dijelaskan semua supaya nanti tidak ada sakwasangka begitu. Nah, ini beliau ini kan begini dulu begitu. Nah itu dulu, sekarang beliau sudah jadi hakim konstitusi. Nah itu saja. Dan yang terakhir, kalau nanti pemohon menyampaikan menyampaikan permohonan, yang lain tidak interupsi dulu. Nanti akan saya beri waktu terakhir kalau ada yang mau diklarifikasi. Terakhir sekali, ini perlu dikonfirmasi kepada pemohon untuk perkara nomor 22. Kuasa hukumnya, silakan ada yang mau disampaikan.
Terima kasih Yang Mulia. Ya. Adapun hal yang ingin kita sampaikan adalah saya selaku kuasa hukum memohon maaf terlebih dahulu kepada Yang Mulia, dan saya datang ke sini untuk menghormati panggilan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa yang permohonan yang kita sampaikan sebelumnya. Oke, terima kasih. Nah, terkait dengan itu, saya selaku kuasa hukum dari Partai Perindo ingin sesuai dengan surat penarikan dari prinsipal dari Gorontalo, maka oleh sebab itu saya datang ke sini meminta kepada majelis hakim hari ini saya mencabut permohonan kami tersebut. Demikian yang ingin saya sampaikan Yang Mulia. Mohon maaf, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sudah ada surat masuk ya ke kami untuk menarik permohonan ini, dan itu ada dari prinsipal. Siapa nama prinsipalnya, Pak? Izin Yang Mulia, nama prinsipal kami adalah Dr. Haji Riko Jaini SIP MAK. Oke. Jadi ini ada surat dari beliau dan diperkuat oleh kuasa hukum bahwa ini ditarik. Baik Yang Mulia, kami datang ke sini untuk menghormati undangan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak atas pengertiannya, karena perkaranya memang sudah terdaftar, ditariknya kan sebetulnya resminya di di persidangan. Oleh karena itu kepada termohon dan pihak terkait yang ada, ini kalau mau membuat juga silakan untuk menyampaikan untuk memenuhi persyaratan administrasinya mungkin. Tapi kan hanya untuk mengatakan bahwa ini sudah dicabut oleh pemohon dan kuasanya. Nanti kami akan putuskan ya di RPH, sekalipun kita mengatakan di sini ini perkara sudah tidak lanjut, tapi putusannya tetap di 9 hakim konstitusi nanti. Jadi bukan kami bertiga saja yang memutuskan. Terima kasih Mas Ahmadi ya. Amriyadi Pasaribu. Amriyadi Pasaribu. Jadi ini kita tidak akan dengar penyampaiannya karena sudah ditarik. Sekarang kita lanjut ke permohonan nomor 125. Silakan kuasa hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya izin Yang Mulia supaya agar rekan saya di belakang bisa maju ke depan. Iya, silakan. Izin ya, Pak Amriyadi. Ini Provinsi Gorontalo ya, Dapil 6. Benar Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Permohonan Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan 6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan saja Yang Mulia. Ya. Tenggat waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan dan kedudukan hukum pemohon juga dianggap dibacakan. Ya. Langsung kepada pokok permohonan. Ya. Halaman 6 ya. Silakan. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut. Persisnya PHPU DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan Gorontalo 6, tabel 1. Izin Mulia, kami ingin membacakan secara ringkas saja Yang Mulia. Iya, silakan. Tabel 1, persandingan perolehan suara dan jumlah kursi tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% menurut termohon dan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% menurut pemohon Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Gorontalo Dapil 6 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo. Tabel 1A, perolehan suara dan jumlah kursi tidak terpenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% menurut termohon di Provinsi Gorontalo 6 di Dapil 6. 1 PKB dengan perolehan suara plus calon 14.572, ya. Keterwakilan perempuan 27.27%, jumlah kursi 1, 2 Gerindra 28.829 suara, keterwakilan perempuan 27.27%, jumlah kursi 2, Nasdem 26.498, keterwakilan perempuan 27.27%, jumlah kursi 2. Lanjut. Demokrat 12.693,
keterwakilan perempuan 27,27% jumlah kursi 1 kursi. Tabel 1B perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% menurut pemohon di Provinsi Gorontalo Dapil 6. PKS jumlah suara 7.343, keterwakilan perempuan 36,36%, jumlah kursi 1. Bahwa berdasarkan tabel 1A di atas, ada 4 partai politik dari 18 partai politik yang mengajukan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yaitu Partai PKB sebesar 27,27%, Partai Gerindra sebesar 27,27%, Partai Nasdem sebesar 27,27%, dan Demokrat sebesar 27,27%. Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada 4 parpol tersebut, maka perolehan suara parpol dan calon adalah bertentangan dengan pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023, termohon membuat surat nomor 1075/PL014 SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Faktanya termohon tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung Akwo dengan tetap mengesahkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagai calon anggota DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo. Bahwa termohon melalui KPUD Provinsi Gorontalo tetap meloloskan partai politik atas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dengan menerbitkan surat keputusan KPU nomor 83 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Gorontalo dalam pemilihan umum tahun 2024. Bahwa pemohon telah mengajukan keberatan pada termohon pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024, yakni model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU tingkat nasional untuk DPRD Provinsi pada tanggal 4 Maret 2024 dengan melampirkan surat nomor 375/SEK/BD-PKS/2024 tanggal 9 Maret 2024 perihal lampiran keberatan hasil pemilu Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada termohon. Bahwa berdasarkan tabel 1B di atas ada 5 parpol yang mengajukan calon yang memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yaitu Partai PDIP sebesar 36,36%, Partai Golkar sebesar 36,36%, Partai Amanat Nasional sebesar 45,45%, Partai Persatuan Pembangunan sebesar 36,36% dan Partai Keadilan Sejahtera sebesar 36,36%. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan melebihi 30% pada 5 parpol tersebut, maka mempengaruhi perolehan kursi pemohon yaitu PKS. Di samping bukti-bukti di atas, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang namanya terlampir dalam berkas pengajuan permohonan ini. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di atas cukup beralasan termohon dinyatakan tidak menjalankan pemenuhan keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yaitu PKB sebesar 27,27%, Partai Gerindra 27,27%, Partai Nasdem sebesar 27,27%, dan Partai Demokrat 27,27%. Ini 4 partai politik ini dapat kursi ya? 4 partai politik ini tidak, mereka dapat kursi yang mulia. Iya. Betul. Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga seharusnya Partai Keadilan Sejahtera memperoleh kursi DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dengan terpenuhnya keterwakilan perempuan sebesar 36,36%, sehingga permohonan pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya. Berdasarkan tabel 2 di atas, perolehan suara partai politik dari jumlah perolehan suara partai politik ditambah suara calon, maka pemohon memperoleh kursi atas terpenuhi keterwakilan perempuan lebih dari 30% dengan masing-masing persentase parpol, sehingga permohonan pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya. Petitum. Silakan. Baik. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, lanjut ke sepanjang daerah pemilihan daerah pemilihan Provinsi Gorontalo untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan Gorontalo 6. 3. Mendiskualifikasi 4 partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sepanjang di daerah pemilihan Provinsi Gorontalo untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan Gorontalo 6. 4. Menetapkan hasil perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo di daerah pemilihan 6 sebagai berikut. Dianggap dibacakan dibacakan. Terus 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Kuasa pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Jadi ini pada intinya permohonannya bertumpu pada ketidakterpenuhan kuota perempuan 30% ya, minimal 30%, sehingga mereka mengatakan semua partai politik yang dapat kursi tapi tidak memenuhi 30% itu mesti didiskualifikasi, sehingga kemudian ditetapkan komposisi suara baru, kira-kira begitu ya? Benar Yang Mulia. Oke, itu dicatat termohon permohonan terkait dengan nomor 125 ini. Terima kasih. Kita masuk ke nomor 139. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada Yang Mulia yang terhormat dan juga rekan-rekan, izinkan kami membacakan permohonan kami Yang Mulia. Ada 2 dapil Yang Mulia dan juga 2 DPRD yang digugat atau dimohonkan Yang Mulia. Dapil 6 Provinsi Gorontalo untuk perebutan DPRD Provinsi dan juga dapil Gorontalo Utara 2 untuk perebutan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Oke, silakan. Baik Yang Mulia. Langsung ke pokok permohonan saja ya? Iya. Silakan. Kewenangan MK dianggap dibacakan, kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan, tenggang waktu dianggap dibacakan. Lalu pokok permohonan Yang Mulia. Yang pertama, A. Terhadap DPRD Provinsi Gorontalo, daerah pemilihan Gorontalo 6, bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Gorontalo, daerah pemilihan Gorontalo 6 adalah sebagai berikut. Pemohon atau partai politik dan atau perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo 6 menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut termohon dan pemohon atau calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang meliputi 2 kecamatan, yaitu Kabupaten Boelamo dan Kabupaten Pohuwato, sebagaimana tertuang dalam D hasil Kabupaten Kota Pohuwato serta D hasil Provinsi Gorontalo hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini. Boleh kami anggap dibacakan Yang Mulia? Boleh tabelnya kami anggap dibacakan Ya, Yang Mulia? silakan. Boleh. Ya. Bahwa berdasarkan uraian tabel 4 di atas, berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Partai Nasdem memperoleh 2 kursi dengan menggunakan metode penghitungan sunlight, yaitu kursi kedua dari Partai Golkar dengan penghitungan 26.498 dibagi 3 sama dengan 8.833. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan untuk kursi pertama memperoleh suara sebanyak 8.777 suara, selisih 56 suara dengan Nasdem. Bahwa menurut pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penghilangan dan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh termohon di beberapa TPS
yang berdampak keras terhadap perolehan suara pemohon, antara lain sebagai berikut. 1. Di TPS 004 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Boleh sudah dianggap dibacakan yang mulia? Tabel? Ya, makasih yang mulia. Bahwa kedua, TPS 001 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap dibacakan tabelnya yang mulia. Ketiga, TPS 005 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap dibacakan tabelnya. Keempat, TPS 002 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap dibacakan yang mulia. Yang kelima, TPS 004 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel dibacakan yang mulia. Ya. Yang keenam, TPS 1 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel dibacakan yang mulia. Ya. Yang ketujuh, TPS 006 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel sudah dibacakan yang mulia. Ya. Terima kasih. 8, TPS 004 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel sudah dibacakan yang mulia. Ya. Yang ke-9, TPS 001 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel sudah dibacakan yang mulia. Ya. Yang ke-10, TPS 002 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel sudah dibacakan yang mulia. Ya. 11, TPS 004 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel dibacakan yang mulia. Ke-12, TPS 003 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap sudah dibacakan yang mulia. Ya. TPS 004 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabelnya sudah dibacakan yang mulia. Ya. Yang ke-14, TPS 002 Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Ya. Kami anggap TPS sudah dibacakan yang mulia. Ya. Lalu ke-15, TPS 003 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Oke. Dan ke-16, TPS 006 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap tabel dibacakan yang mulia. Ya. Ke-17, TPS 003 Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap dibacakan tabelnya yang mulia. Ya. Ke-18, TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiada, Kabupaten Pohuwato. Mohon izin kami anggap dibacakan yang mulia. Ya. Ke-19, TPS 002 Desa Bulili, Kecamatan Duhiada A, Kabupaten Pohuwato. Kami anggap dibacakan yang mulia. Ya. Tabel. Ini kalau begitu yang dianggap dibacakan ini sampai di mana batasnya ini? Sampai halaman 30 ya? Iya betul yang mulia. Oke. Ini semuanya tabel dianggap dibacakan. Betul. Ya. Kami masuk kepada yang kedua boleh yang mulia? Gorontalo Utara ya, Dapil 2 ya. Betul yang mulia. Silakan. B. Tentang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Tomiloto dan Kecamatan Ponelo, Kepulauan. 1. Bahwa telah terjadi pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh termohon terkait tata cara penyelenggaraan pemilu di TPS 02 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomiloto. 2. Bahwa pelanggaran administratif tersebut adalah dikarenakan tidak adanya 2 surat pindah memilih atau SPM dari total keseluruhan daftar pemilih tambahan DPTB yang mencoblos di TPS itu berjumlah 3 suara. Sehingga di dalam kotak suara tersebut hanya terdapat 1 SPM. Bahwa kejanggalan tersebut dirasakan setelah terjadinya kecurigaan yang dialami para saksi partai beserta para peserta yang hadir di sidang rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut terkait berbagai kerancuan di mana kemudian saksi Partai Golkar memberanikan diri menginstruksi ketua sidang yang merupakan ketua PPK Kecamatan Tomiloto untuk berkenan membuka kotak suara TPS 2 Desa Tanjung Karang, Tomiloto guna memeriksa kerancuan dan kejanggalan tersebut. Keempat, bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan ditemukanlah jumlah dokumen surat undangan yang sesuai dengan daftar pemilih tetap DPT. Begitupun dokumen fotokopi KTP jumlahnya pun sesuai dengan daftar pemilih khusus, tetapi berbeda halnya dengan DPTB. Karena jumlah DPTB faktanya tidak sesuai dengan dokumen SPM atau surat pemindah memilih, yaitu terdapat selisih 2 lembar SPM yang tidak ditemukan padahal DPTB di TPS tersebut berjumlah 3 suara. Tetapi SPM yang ditemukan di dalam kotak suara hanya 1 lembar.
di mana seharusnya dokumen-dokumen itu disusun dengan baik oleh termohon sehingga berjumlah seimbang dengan perolehan suara di kotak suara sesuai yang diatur dalam pasal 62 ayat 1 huruf C PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, di mana poin pentingnya dalam kasus ini adalah ketua dan anggota KPPS wajib menyusun dan memasukkan dokumen-dokumen termasuk surat pindah memilih ke dalam sampul bersegel di dalam kotak suara bersegel. Tetapi faktanya terdapat selisih 2 SPM yang tidak ada di dalam sampul dan kotak suara bersegel tersebut. Kelima, bahwa peristiwa itu telah memenuhi unsur pelanggaran administratif pemilu yang disebutkan pada pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang kemudian dikuatkan oleh jurisprudensi hakim konstitusi melalui putusan perkara MK nomor 86/02/PHPU.DPR/DPRD/17 Romawi 2019, di mana pada jurisprudensi itu hakim konstitusi memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang maksimal 14 hari kerja semenjak putusan tersebut dibacakan, dalam kurung putusan MK tersebut diberikan terhadap perkara di salah satu TPS di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada tahun 2019. Pasal 460 ayat 1 berbunyi, pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Keenam, bahwa jurisprudensi tahun 2019 untuk penyelesaian perselisihan di Kabupaten Sigi itu mengatur hal yang mirip dengan perselisihan yang terjadi di pemilu 2024, tepatnya di Kabupaten Gorontalo Utara 2. Mohon izin yang mulia, di Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang jika terdapat temuan-temuan di persidangan ini yang membuktikan adanya pelanggaran atau kesalahan administratif pemilu yang dilakukan termohon kepada penyelenggara pemilu yang seharusnya terselenggara dengan luber dan jurdil sesuai amanat konstitusi. 7. Bahwa dari total 220 surat suara pemilih DPRD Kabupaten di TPS 02 tersebut, di mana dari unsur DPTB menyumbangkan 3 suara dalam TPS, namun SPM-nya hanya terdapat 1 saja, dan yang 2 tidak ditemukan dalam kotak suara pada TPS tersebut, yang kemudian artinya dari total 220 suara sebenarnya hanya terdapat 218 saja sejumlah dokumen lampiran pendukung di dalam kotak suara yang tersegel tersebut, dan itu merupakan hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka demikian telah membuktikan bahwa termohon tidak menjunjung tinggi asas kejujuran dalam pemilu yang diamanahkan oleh konstitusi kita, UUD NRI tahun 1945. 8. Bahwa ketika termohon meminta rehat sejenak dalam sidang tersebut, kemudian termohon kembali melaporkan kepada pemohon dan peserta sidang telah ditemukan 2 lembar SPM tersebut dari luar kotak suara, bahkan dari ruangan berbeda, di mana dalam SPM tersebut tercantum nama Azranusa dan Siti Nur Hasan Ali. Dan hal yang demikian merupakan pelanggaran administratif pemilu seperti yang disebutkan dalam pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 9. Bahwa terdapat tanda tangan pada kolom tanda tangan di daftar hadir peserta atas nama Azranusa dan Siti Nur Hasan Ali diduga merupakan pemalsuan tanda tangan oleh termohon. Karena pada kolom kartu suara di daftar hadir tersebut, termohon tidak membubuhkan tanda checklist surat suara apa saja yang diterima oleh mereka. Namun surat suaranya ada di dalam kotak suara. Yang dalam hal ini pemohon maksudkan adalah surat suara berwarna hijau yang total menjadi berjumlah 220 kertas suara, di mana seharusnya hanya 218 kertas suara saja. Dan hal itu membuat pemohon menduga bahwa termohon terburu-buru dalam melakukan ketidakjujuran. 10. Bahwa karena lambatnya proses penanganan temuan pelanggaran tersebut oleh Panwascam Tomiloto, akhirnya saksi pemohon Muslian Tomohi melayangkan laporan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada 22 Februari 2024 sebagaimana surat tanda penerimaan laporan formulir model B3 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara 2. Laporan tersebut kemudian oleh Bawaslu Gorontalo Utara 2 dilimpahkan ke Panwascam Tomiloto dan diregistrasi dengan nomor registrasi 01-LP-LP-2 Romawi 2024 tanggal 28 Februari 2024. 11. Bahwa Panwascam Tomiloto kemudian melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang disebutkan dalam formulir laporan, dan setelah itu mengeluarkan rekomendasi kepada termohon melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal
18 Maret 2024 sebagaimana surat pemberitahuan status temuan laporan formulir B18 yang disampaikan Panwascam Tomiloto kepada pemohon. 12. Ini apa sih rekomendasinya Bawaslu di sini? Untuk menindaklanjuti yang mulia. Ya, menindaklanjuti itu apa maksudnya? Ada perintah misalnya penghitungan ulang apa segala macam, nggak ada ya di surat itu? Belum yang mulia, belum ada. Belum ada ya? Belum ada yang mulia. Apa saja ya di suratnya? Suratnya kan sudah ada kan? Iya, surat bahwa memang ini perlu ditanggapi respon daripada itu pemohon. saja ya? Iya, yang mulia. Ya. Oke, nanti bisa direspon oleh Bawaslu. Ya. Silakan lanjutkan. Kedua, ke-12 bahwa pemohon tidak mendapatkan salinan rekomendasi tersebut sebab menurut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Panwascam Tomiloto bahwa hasil temuan laporan adalah salah dokumen yang dikecualikan diketahui publik termasuk pemohon sebagaimana peraturan Bawaslu, di mana faktanya kemudian termohon tidak melakukan apapun setelah menerima rekomendasi Panwascam Tomiloto tersebut. 13. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tata cara pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS, maka pada rapat pleno perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 29 Februari 2004, saksi pemohon, saksi Partai Golkar, saksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan saksi Gerindra membuat pernyataan menolak hasil rapat pleno perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara. Kemudian dari 4 orang saksi yang menyatakan menolak dan tidak menandatangani berita acara tersebut, saksi pemohon dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa membuat surat pernyataan penolakan secara tertulis dan mengisi catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan suara perolehan suara pemilihan umum 2024. 14. Bahwa menurut model C hasil plano dan model C hasil salinan, jumlah pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap di TPS 2 Tanjung Karang adalah sebanyak 262 orang, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 220 orang, yaitu sebagai berikut. Dianggap kami bacakan yang mulia? Dianggap dibacakan, ya terus. Bahwa dengan adanya pelanggaran administratif pemilu TPS 02 tersebut, di mana seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang oleh termohon sebelum adanya penetapan KPU RI pada 20 Maret 2024, lalu namun faktanya tidak dilakukan, yang kemudian menghasilkan suara pemohon tetap sebanyak 10 suara dan PDIP 90 suara di TPS tersebut, di mana seharusnya pemohon bisa mengupayakan berkampanye semaksimal mungkin di TPS tersebut jika dilakukan pemungutan suara ulang untuk mendapat suara lebih sehingga mampu menandingi perolehan suara kursi terakhir di dapil tersebut yang saat ini didapatkan oleh PDIP. Maka perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2 P3 kami ulangi yang mulia. P3 saat ini menurut termohon mendapatkan suara 1.181 suara. PDIP mendapatkan 1.186 suara. Selisih 5 suara yang mulia. Padahal jika TPS 02 tersebut belum direkap karena belum melakukan pemungutan suara ulang disebabkan terjadi pelanggaran administratif pemilu, seharusnya pemohon lebih unggul dari PDIP dan berpotensi mendapatkan kursi di dapil tersebut karena PDIP menjadi minus 90 dan pemohon menjadi minus 10. Sehingga suara P3 menjadi 1.171 suara dan PDIP menjadi 1.096 suara. Maka petitum kami yang mulia. Ya, silakan. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun 360. Oke, sepanjang Komisi Pemilihan Umum sepanjang hasil pemilihan umum di DPRD Provinsi Gorontalo. Hasil pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan 6. Hasil pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan 6 Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara daerah pemilihan 2 Kabupaten Gorontalo Utara. 3. Menetapkan hasil perolehan suara pemohon yang benar untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024 pada daerah pemilihan Dapil Gorontalo 6 di TPS 2 Tanjung sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia. Oke, next nomor 4.
memerintahkan termohon untuk melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih tetap dan hasil penghitungan suara dan mengembalikan suara sah dan suara tidak sah berdasarkan data C hasil plano dan C hasil salinan di TPS 001, 004, 005. Oke, dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Terus, ya. Kelima, memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 001 dan selanjutnya dianggap dibacakan, yang mulia. Ya. Keenam, memerintahkan termohon melakukan pemungutan suara ulang TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomiloto, Kabupaten Gorontalo Utara, khusus calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, daerah pemilihan 2, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Oke, ini namun apabila ya, terus, Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex equo et bono. Ya, terima kasih. Ini perlu saya tegaskan ya. Ini untuk petitum nomor 3, coba lihat. Baik, menetapkan hasil perolehan suara pemohon yang benar untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024 pada Dapil 6 pada Dapil Gorontalo 6 di TPS 002. Jadi ini yang diminta TPS 002 saja ya. Di sininya yang nomor 3. Kalau dalam hal yang dimintakan itu ya, yang mulia. Iya, oke. Lalu di poin nomor 4-nya ini untuk provinsi ya. Betul, yang poin mulia. nomor 4-nya ini masih untuk provinsi atau untuk kabupaten kota ini? Provinsi, yang mulia. Oke. Nomor 1 sampai 6 yang mulia provinsi. Oke, sebentar. Sampai 5. Ini nomor 4, nomor 5 provinsi ya. Iya, mulia. Nomor 6 baru yang Gorontalo Utara, yang mulia. Ini nomor 6 Gorontalo Utara. Iya, yang mulia. Memerintahkan termohon melakukan pemungutan suara ulang TPS 002. Ini satu TPS saja? Iya, yang mulia. Oke. Lalu baru memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan ya, putusan ini. Jadi untuk petitum 3, kalau yang 2-nya itu berlaku umum ya, untuk kedua dapil yang Anda persoalkan. Betul, yang mulia. 3-nya itu untuk provinsi, 4 untuk provinsi, 5 untuk provinsi ya. Iya, yang mulia. Apa bedanya itu yang petitum 4 dengan 5 itu? 5 ini meminta PSU, yang mulia. Oke. Yang 5 minta PSU, yang 6, yang 4 pencermatan saja ya. Ya, jadi dicermati lagi apakah memang sudah benar yang dilakukan, tata caranya juga, yang mulia, dan juga perhitungannya. Oke, clear. Tapi kalau yang mulia berpendapat lain, di poin 7 kami bilang mohon keputusan seadil-adilnya. Jangan disuruh kita berpendapat lain terus. Sudah, yang mulia? Sudah ya? Kebetulan Cukup? suara sudah serak. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air nanti saya suruh kasih. Nanti selesai sidang nih boleh minta air minum. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke permohonan nomor 143. Silakan. Ini pemohonnya PDIP. Ada? Ada, yang mulia. Silakan. Perihal permohonan pembatalan keputusan KPU sepanjang untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo 2 ya. Daerah pemilihan Gorontalo 2. Ya, silakan. Terhadap KPU RI, kewenangan dianggap langsung dibacakan. ke pokok permohonan. Kedudukan dianggap dibacakan. Tenggang waktu dianggap dibacakan. Bab 4, pokok permohonan. Ini perseorangan ya? Permohonannya untuk perseorangan atau partai ini? Partai, yang mulia. Oke, silakan. Bahwa pemilihan anggota DPRD Dapil Gorontalo 2 telah terjadi pelanggaran sebagaimana berikut. Bahwa di TPS 02 Desa Tulangnenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, pada saat hari pencoblosan di TPS tersebut telah terjadi pengrusakan kertas suara oleh KPPS. Pengrusakan surat suara tersebut dilakukan dengan cara bahwa pemilih dengan identitas sebagai berikut. 1. Muhammad Wahyudi Abdullah dengan NIK tersebut, keterangan di bukti P10. 2. Muhammad Adrian Abdullah, bukti P11. 3. Trianti N. Pidu, bukti P12, masuk sebagai daftar pemilih khusus.
KPPS hanya memberikan masing-masing satu kertas surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke. Bahwa pemilih dengan identitas tersebut di atas tidak dapat melakukan pencoblosan terhadap 4 kertas surat suara lainnya, yaitu surat suara untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dengan alasan pemilih tersebut hanya terdaftar dalam daftar pemilih khusus. Oke. Atas kejadian tersebut, saksi mandat di TPS tersebut telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada petugas KPPS, namun tidak dimuat dalam catatan kejadian khusus. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mandat juga telah mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Itu dulu di TPS saksi mandat tanda tangan nggak? Suara C hasil di TPS? Saksi mandat PDIP tanda tangan nggak? Belum didetailkan lagi yang mulia nantinya. Belum ya? Ya. Oke. Tolong nanti dijelaskan juga oleh termohon ya. Silakan. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mandat juga telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK atas nama Saiful Agani, bukti P7A. Bahwa pada saat pleno di tingkat KPU Kabupaten, saksi mandat juga mengajukan keberatan yang sama sebagaimana dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo atas nama Roy Hamrain, bukti P7B. Bahwa ini sekali lagi Anda memasukkan bukti untuk C hasil di TPS 02 Tulang Denggi ini? Ada nggak dimasukkan? Ada ya, di bukti P berapa? Nanti biar kita cek di ya. Di P3 ya mulia, D hasil. Bukan, yang C hasil. Oh, C hasil salinannya ada di P6 ya mulia. P6. Oke, nanti kita cek ya. Lanjut. Bahwa oleh karena keberatan saksi mandat tidak ditindaklanjuti oleh termohon, maka saksi mandat membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan putusan nomor 001-LP-AD-MTIK-29.04-Romawi 3-2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Alexander Kaaba ST sebagai ketua, vide bukti P8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulang Denggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo II untuk perolehan kursi ke-8 sebagaimana tabel di bawah. Urutan perolehan kursi ke-1 sampai dengan kursi ke-7 dianggap dibacakan dan kursi ke-8 adalah Partai PAN dengan perolehan suara sebesar 3.077 suara. Dan yang kursi ke-9-nya PD Perjuangan perolehan suara 3.029. Oke, berarti ini selisih PAN dengan PDI Perjuangan itu 48 ya? Kira-kira begitu ya mulia. 48 suara. Oke, lanjut. Bahwa perolehan suara termohon di atas tidak berdasarkan atas proses yang seharusnya. Dikarenakan terdapat 3 orang pemilih yang masuk dalam DPK tidak diberikan surat suara untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD. Hal mana memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulang Denggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Oke. Bahwa jumlah DPT pada TPS 02 Desa Tulang Denggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tersebut adalah sebanyak 283 pemilih. Dan jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 tersebut, maka pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dibanding dengan penetapan termohon dan akan mendapatkan kursi ke-8
DPRD Kabupaten Gorontalo, daerah pemilihan Gorontalo 2. Itu kalau dilakukan pemungutan suara ulang ya, ada kesempatan untuk meyakinkan pemilih lagi begitu. Ada harapannya mulia. Mirip-mirip lah dengan dalil yang tadi. Beda-beda tipis ya mulia. Ya beda-beda tipis lah, silakan. Ya, Bab 5 petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amare sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, daerah pemilihan Gorontalo 2. 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulang Denggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. 4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih, Mulia. Terima kasih. Siapa nama saksi mandat PDIP di TPS 002 apa itu? 002 Tulang Denggi itu? Tahu nggak? Tahu ya, Mulia. Siapa namanya? Nanti ada ya, Mulia. Siapa? Ada Muhammad ya depannya, Mulia. Ada Muhammadnya ya. Tapi ikut tanda tangan ya. Ada. Iya. Nanti Muhammad banyak sekali Muhammadnya. Muhammad Afifuddin ada juga di sini. Oke, cukup ya. Terima kasih ya, Mulia. Jadi dengan demikian nanti pembuktiannya akan berfokus di 3 suara yang dianggap tadi apa? Hanya diberi 1 surat suara ya. Itu kan? Iya ya, Mulia, untuk pilpres doang ya, Mulia. Hanya pilpres doang. Ini nanti penjelasannya apakah 3 orang itu memang hanya dapat 1 surat suara atau boleh ke-5-5-nya. Nah itu yang harus dijelaskan. Betul kan di situ apanya? Titik tumpunya. Betul ya, Mulia. Ya, oke, terima kasih. Nanti kita akan lihat juga ini apa bukti-bukti yang diajukan termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Terima kasih. Kalau semuanya menjelaskan terang benderang dan dijawab terang benderang, hakim menjadi lebih mudah untuk memutuskannya. Yang susah itu kalau tidak ada yang jelas sama sekali. Nah, itu. Kita masuk untuk permohonan nomor 147. Silakan. Kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2024, kami salah satunya sebagai kuasa Febrian Potale dan Muhammad Rifki Mohi SH pada advokat pengacara yang tergabung dalam tim advokasi hukum Partai Golkar berdasarkan surat keputusan DPP Partai Golkar nomor skep dan seterusnya. Cukup ya, langsung ke pokok permohonan. Langsung Yang Mulia, bahwa dalam hal ini mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan hasil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada daerah pemilihan Gorontalo Utara 2 sama dengan P3 tadi Yang Mulia, terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2004. Lanjut ke halaman 4. Yang kemudian langsung ke pokok permohonan Yang Mulia, bahwa KPU menetapkan rekapitulasi hasil pemilu pada keputusan pada nomor 360/2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, bahwa terhadap keputusan termohon di atas, pemohon mempermasalahkan penetapan hasil pemilu calon anggota DPRD terpilih untuk calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, daerah pemilihan Gorontalo Utara 2, Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Kecamatan Tomilito. Karena KPU telah keliru dan salah dalam melakukan proses pemungutan suara dan perhitungan suara. Adapun perolehan kursi pada dapil 2 calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, perolehan menurut termohon adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 Partai Hanura dengan perolehan suara 2.341 suara.
Yang kemudian nomor urut 2 Partai Nasdem dengan perolehan suara 2099 suara. Yang kemudian Partai PDIP 1186. Yang keempat Partai P3 1181. Yang kemudian Partai Golkar di urutan kelima dengan perolehan suara 1164. Ini berarti 4 kursi ya di dapil ini? 3 kursi yang mulia. Oh, 3 kursi. Siap yang mulia. Oke. Bahwa adapun dalil-dalil pemohon adalah sebagai berikut. Yang huruf A terkait dengan pada TPS 2 Tanjung Karang, Kecamatan Tumilito, Kabupaten Gorontalo Utara, tidak ditemukannya formulir A surat pindah memilih dalam kotak suara. Hal ini sama dengan apa yang kasusnya dengan yang P3 yang mulia. Namun tetap kami uraikan secara singkat, padat dan jelas bahwa pada saat dilaksanakan pleno Kecamatan Tumilito dianggap dibacakan yang mulia. Posisinya sama ya? Sama yang mulia, bahwa tersebut hal tersebut sama juga yang mulia. Kemudian bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan ditemukanlah jumlah dokumen surat undangan yang sesuai dengan daftar juga sama dengan kejadian yang diuraikan oleh pihak P3 yang mulia. Mohon dianggap dibacakan bahwa kejadian di TPS 2 Tanjung Karang Tumilito terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara pemilih DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang seharusnya ada dengan dokumen pendukungnya, meskipun daftar pemilih tambahan berkontribusi dengan 3 suara namun hanya terdapat 1 suara, sama juga dengan uraian yang dijelaskan oleh pihak P3 yang mulia. Yang kemudian bahwa oleh karena tidak ditemukannya formulir dokumen model A surat pindah memilih dalam kotak suara oleh saksi mandat pemohon Saudara Hamzah Siddiq Gibran SH MH dan saksi mandat Partai PKB Arsad Adi Putuna melakukan keberatan atas tidak ditemukannya formulir A surat pindah memilih di dalam kotak suara, dan meminta Panwascam Kecamatan Tumilito untuk menjelaskan mekanisme tentang tata cara penyampaian formulir model A surat pindah memilih sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa seharusnya formulir model A surat pindah memilih berada dengan dokumen-dokumen yang lainnya di dalam kotak suara. Dibacakan ya. Lanjut yang mulia, siap yang mulia. Langsung ke terhadap jurisprudensi juga dianggap dibacakan yang mulia. Pendamping disabilitas di TPS 2 Desa Bubode Kecamatan. Ini kejadian lain yang mulia, bahwa huruf B pendamping disabilitas di TPS 2 Desa Bubode Kecamatan Tumilito tidak menandatangani formulir C pendamping. Bahwa pada TPS 2 Desa Bubode Kecamatan Tumilito terdapat 1 orang pemilih disabilitas yang dibantu oleh pendamping pada saat mencoblos surat suara. Bahwa pada saat setelah mencoblos diketahui oleh saksi pemohon pada TPS bahwa pendamping pemilih disabilitas tidak menandatangani surat formulir C pendamping. Bahwa atas kejadian itu saksi pemohon menyatakan keberatannya kepada Panwas TPS. Namun hal tersebut nggak usah lanjutkan lagi. Ini siap yang mulia. Ada pemilih disabilitas tidak tanda tangan ya. Siap yang mulia. Itu saksi mandat partai Anda tanda tangan nggak di TPS? Tanda tangan yang mulia. Tanda tangan. Siap yang mulia. Oke, lanjut ke C. Baik, lanjut ke C. Pembetulan terhadap angka dan kata yang di tingkat TPS dan PPK namun tidak dilakukan paraf oleh KPPS atau PPK di TPS 1 Desa Bulangoraya Kecamatan Tumilito, TPS 1 Desa Mulantadu Kecamatan Tumilito, TPS 3 Desa Mulantadu Kecamatan Tumilito, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tumilito. Jadi di sini 5 TPS ya? 5 TPS yang mulia. Itu karena tidak paraf ya? Tidak paraf yang mulia. Saksi mandat Anda tanda tangan nggak? Ada yang tidak tanda tangan yang mulia. Ada yang tidak tanda tangan. Siap yang mulia. Dalam pemeriksaan pemeriksaan PPK juga tidak dituangkan dalam keberatan yang mulia. Oke, dari 5 TPS itu berapa TPS yang tidak tanda tangan saksi mandat? 2 TPS yang mulia. 2 TPS. Siap yang mulia. Lanjut ke poin D. Kemudian poin D, tindak lanjut laporan terhadap beberapa kejadian di daerah pemilihan Gorontalo Utara, daerah pemilihan 2 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa akibat penanganan temuan pelanggaran yang lambat
oleh Panwascam Tomilito, maka saksi pemohon akhirnya memutuskan untuk mengajukan laporan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 23 Februari 2024. Hal ini didasarkan pada tanda terima laporan formulir model B3 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara bukti P11. Setelah diterima laporan tersebut kemudian diteruskan oleh Bawaslu ke Gorontalo Utara ke Panwascam Tomilito dan diregisterkan dengan nomor registrasi 02-LP-LP-catch-29.05-2 tanggal 29 Februari 2024. Apa isi suratnya itu yang ditembuskan ke Panwascam itu? Isi suratnya kami tidak baca yang mulia karena pada dasarnya dari Bawaslu menyerahkan ke Panwascam langsung. Oke. Baik. Ditindaklanjuti enggak oleh Panwascam? Oleh Panwascam yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam formulir laporan pada tanggal 5 Maret 2024. Ya. Setelah itu Panwascam Tomilito mengeluarkan rekomendasi kepada termohon melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana surat pemberitahuan status laporan formulir B18. Rekomendasinya? Hanya status laporan yang mulia. Untuk isi rekomendasi kami tidak diizinkan untuk melihat yang mulia. Oke, setelah itu bahwa pemohon tidak mendapatkan salinan rekomendasi itu sudah tersebut. jelas. Ya, tidak siap. mendapat salinan. Siap yang Terus, mulia. Bahwa berdasarkan surat permohonan permohon bahwa oleh karena pemohon tidak mendapatkan surat salinan tersebut sehingga atas informasi yang kurang pada tanggal 18 Maret pemohon mengajukan permohonan informasi tindak lanjut yang mulia. Oke. Dengan nomor 017-DPP garis datar Golkar. Oke. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, pemohon mendapatkan balasan permohonan informasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan nomor 90-PP-01 sebagaimana bukti dalam bukti P13 yang mulia. Isinya apa? Tidak ada juga diketahui. Tidak diketahui yang mulia. Tapi Anda menerima surat nih, masa tidak diketahui? Untuk apa namanya? Bawaslu meminta KPU untuk apa isi itu. Kan ada surat balasannya, pasti ada isinya kan? Ada yang mulia. Ini yang mulia, ada yang mulia. Pada poin 5 yang mulia. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, Gorontalo Utara, pemohon melalui saksi mandat kembali mempertanyakan persoalan beberapa kejadian itu sudah TPS. clear, mempertanyakan. Ya. Ini surat nomor 90 itu apa isinya? Enggak ada ya? Tapi nanti kami cek. Ada di bukti P13 yang mulia. P13 ya? Siap yang mulia. Oke, ini clear. Lanjut ke petitum. Jelas Baik. ya nanti Bawaslu apa yang mau diterangkan ya? Ini banyak sekali Bawaslu disebut di sini, ini terkenal Bawaslu di sini. Silakan. Kemudian poin 8 bahwa demi menjamin lanjut ke petitum. Lanjut ke petitum yang mulia bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 dan seterusnya sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara 2. 3. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 2 Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, TPS 2 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, TPS 1 Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, TPS 1 Desa Mulantadu, Kecamatan Tomilito, TPS 3 Desa Mulantadu, Kecamatan Tomilito, dan TPS 1 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian yang keempat, memerintahkan kepada termohon untuk menetapkan perolehan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 1 di atas tanpa perlu melaporkan kepada mahkamah. Yang kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex equo et bono. Terima kasih, hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih mulia. Jadi ini menyangkut apa juga? Jadi ada arsirannya ini antara permohonan yang sekarang dengan permohonan yang sebelumnya. Tapi nanti nggak boleh digabung, itu penjelasannya harus dipisah.
karena nomor perkaranya beda-beda. Oke, sekarang ke perkara 148. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankanlah kami, Eri Ayudiansyah SHMH dan kawan-kawan, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Partai Kebangkitan Bangsa, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Perkenankanlah mohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pemohon. Pemohon dalam hal ini... Lanjut ke pokok permohonan. Baik, Yang Mulia. Pokoknya kita tidak terlalu banyak kepadanya, langsung ke intinya. Baik, Yang Mulia. 4 Rumawi pokok permohonan bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dapat dilihat di tabel 1 bahwa di sini ada perolehan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa menurut pemohon adalah 1711 dan termohon 1711 match, Yang Mulia. Sedangkan untuk Partai Demokrat dalam hal ini menurut pemohon ada sebanyak 1711, sedangkan menurut termohon ada sebanyak 1712. Jadi ada selisihnya ini satu suara. Ini namanya permohonannya beda-beda tipis. Baik, Yang Mulia. Silakan. Baik. Lanjut, Yang Mulia, bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena adanya pertama terjadinya penambahan jumlah suara parpol lain pada TPS 4 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiada terhadap perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan di tingkat KPU Kabupaten Pohuwatu sebagaimana keputusan 336 bertempat di kantor KPU Pohuwatu yang menyebabkan terjadinya penambahan jumlah perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan C hasil sebanyak 1711 suara menjadi 1712 suara. Jadi ada perbedaan antara C hasil dan C salinan ini, Yang Mulia. Ini di tingkat kecamatan ya? Di TPS, Yang Mulia. TPS nggak mungkin sebanyak 1711. Oh iya, betul Yang Mulia. Di tingkat kecamatan, Yang Mulia. Besar sekali itu apanya? Betul. Iya. Betul, Yang Mulia. Lanjut. Kedua, bahwa berdasarkan atau selisih hitungan pada TPS 4 Desa Buntulia Selatan diketahui setelah dilakukan pencermatan dan persandingan antara C salinan dan C hasil plano pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK ditemukan adanya perbedaan antara C salinan yang diterbitkan oleh KPPS pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan dengan C hasil plano setidaknya terbatas pada perolehan suara Partai Demokrat di mana C salinan yang diterbitkan termohon menunjukkan jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan calon sebanyak 15 suara, sementara C hasil dan plano menunjukkan jumlah dengan angka dan huruf sebanyak 14 suara. Terjadi selisih sebanyak 1 suara untuk Partai Demokrat sebagaimana di hasil Kecamatan Duhiada. Oke, ini kursi berapa yang diperebutkan antara PKB dengan Partai Demokrat? Kursi keempat, Yang Mulia. Di dapil ini berapa kursi? Ada 4 kursi, Yang Mulia. Oke, ini kursi keempat ya? Ya. Nanti kita tambah aja kursinya daripada berebut-rebut. Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut. Baik, dilanjut ke dalil permohonan pemohon bahwa setelah pemohon melakukan pencermatan pada dokumen C hasil atau C plano ditemukan fakta penjumlahan dengan angka di sisi kanan C hasil yang menunjukkan angka 13 dan perhitungan tegakan tali. Pada sisi kiri C hasil plano menunjukkan jumlah tali 14 suara pada jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwatu Partai Demokrat dengan nomor urut 1. Berdasarkan fakta tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa termohon menerbitkan C salinan dengan 15 suara tersebut merujuk pada perhitungan tegakan tali pada calon dengan jumlah 14 suara. B. Karakteristik penulisan tali yang tidak konsisten
atau terdapat garis tali pada kolom ketiga yang tidak sejajar, baik itu ketebalan dan tekanan penulisan berbeda dengan garis tali lainnya. C. Tidak adanya penjumlahan dengan huruf pada C hasil plano pada calon tersebut. D. KPPS terbukti telah menerbitkan C salinan yang berbeda dengan isi C hasil yang diserahkan kepada para saksi termasuk saksi pemohon. Dengan demikian, termohon dapat dipastikan tidak melakukan prosedur alur dan mekanisme prosedur yang benar, bahwa jika terdapat kesalahan penulisan, Ketua KPPS dapat melakukan pembetulan sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 60 ayat 2 sampai dengan ayat 10 bagian ke-1 bab 6 tentang pelaksanaan penghitungan suara PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Dengan demikian, C salinan yang menunjukkan angka perolehan Partai Demokrat menjadi 15 suara tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pembetulan. Demikian juga halnya dengan C hasil tidak diyakini untuk mengkonfirmasi kebenaran karena telah cacat dan terdapat kejanggalan. Oke, lanjut. Kedua, selain fakta tersebut di atas, pemohon menunjukkan adanya selisih hitungan. Ralat yang mulia. Pemohon menemukan adanya selisih hitung dan perbedaan penjumlahan yang mengakibatkan ketidaksesuaian data jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan surat suara yang digunakan pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan terhadap total jumlah pengguna hak pilih termasuk DPTB dan DPK pada C hasil sebanyak 217 pengguna sehingga terdapat selisih lebih 4 suara jika dibandingkan dengan total suara sah dan tidak sah sejumlah 213. Dan jika dibandingkan dengan total jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 213 terdapat selisih 4 pengguna hak yang dinyatakan tidak menggunakan surat suara. Dan untuk menyelaraskan anomali tersebut, termohon melakukan koreksi jumlah pengguna hak pada DPTB yang pada C hasil tercatat 9 pengguna menjadi 5 pada C salinan. Di hasil PPK dan di hasil KPUD sehingga terdapat selisih kurang 4 pengguna hak. 3. Itu masih menerangkan yang satu itu kan? Betul yang mulia. Ya, kalau begitu pindah ke isu lain lagi. Baik yang mulia. Cuman ini kan menyangkut yang satu suara itu kan? Iya yang mulia. Oke. Di TPS yang sama maksudnya. Iya betul. Kalau begitu lanjut ke poin nomor 4 mungkin yang mulia. Nomor 4 yang kalau bunyi-bunyi pasal nggak usah dibacain. Baik yang mulia. Iya. Nomor 4 izin dibacakan yang mulia. Iya. Terhadap fakta tersebut di atas, pemohon telah mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPK diada dan oleh termohon menyampaikan atau meyakinkan pemohon, dalam hal ini saksi pemohon, untuk diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi yang jenjang berikutnya. Namun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, bertempat di kantor KPUD Pohuwato, pihak termohon terbatas pada melakukan pengecekan C hasil plano yang ditayangkan dalam aplikasi Sirekap milik termohon dan mengabaikan keberatan pemohon yang meminta kepada termohon untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi kebenaran dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang, mengingat kondisi tali pada C hasil plano sudah terdapat kejanggalan yang menyebabkan keraguan. Dan termohon beralasan bahwa 1. Tenggat waktu membuka kotak suara telah melebihi batas waktu 5 hari sejak pemungutan suara. Dan kedua, termohon tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menilai kejanggalan tulisan tali tersebut atau tidak berwenang untuk menyatakan tali tersebut sah atau tidak sah. Oke, cukup ya. Baik yang mulia. Ini di TPS 04 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiada itu saksi Anda tanda tangan nggak di TPS? Akan kami konfirmasi lagi yang mulia. Bukan, karena itu tanda tangan atau tidak? Biar saya lihat sekarang ini. Seingat saya saat kami konfirmasi di DPP itu. Sebentar, tolong ya, tidak, ya. bukti P4 tadi. Ya. Ini partai PKB ya. Betul yang mulia. Nah ini nomor 1. Nah ini ada tanda tangan Sri, apalah namanya nih. Pokoknya ada Neng di belakangnya. Oke, nanti kita cek lagi ya. Baik, silakan, ya, langsung ke petitum.
5 Rumawi. Ya. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatukan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk selanjutnya. 2. Membatalkan keputusan KPU nomor 360 untuk seterusnya sepanjang terbatas pada daerah pemilihan 5 untuk DPRD Kabupaten Pohuwatu. 3. Menetapkan pemungutan suara ulang setidaknya untuk TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duyada, daerah pemilihan 5 Kabupaten Pohuwatu. 4. Membatalkan pembetulan yang dilakukan termohon pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duyada, Kabupaten Pohuwatu yang menyebabkan bertambahnya 1 suara untuk Partai Demokrat. 5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dan Partai Demokrat untuk perolehan alokasi kursi partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten Kota sepanjang di daerah pemilihan 5 Kecamatan Duyada dan Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwatu sebagai berikut. Partai Kebangkitan Bangsa nomor 1 perolehan suara sebanyak 1.711, nomor 2 Partai Demokrat perolehan suara sebanyak 1.711. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Cukup? Cukup Sudah Yang dapat Mulia. giliran semua? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Sebelum kita tutup ini kita bacakan dulu, sahkan dulu bukti ya. Untuk permohonan nomor 22, tadi sudah menarik permohonan jadi tidak kita sahkan lagi. Nomor 125 menyerahkan bukti P1 sampai bukti P9, betul? Benar Yang Mulia. Yang P9 diserahkan di sidang ya? Benar Yang Mulia. Disahkan. Terima kasih Yang Mulia. Perkara 139 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P99. Betul Yang Mulia, tapi karena di awal belum kita masukkan semua, tadi ada susulan Yang Mulia. Iya, ada susulan lagi. Nah ini ada catatannya ini. Iya. Ini semua. Nah ini didengar ya. Untuk P16, P17, P71 tidak ada buktinya. Catat. Yang kedua, P12 di daftar C hasil salinan TPS 001, di bukti C hasil TPS 005 Desa Palopo. P14 di daftar C hasil salinan TPS 005 Desa Palopo, di bukti C hasil TPS 002 Desa Marisa Utara. Ini kami mau memperlihatkan juga nih, kami lihat loh bukti-bukti yang diajukan itu, sehingga kita bisa bedakan cocok enggak antara apa yang disebutkan dengan bukti yang disajikan. P15 di daftar hasil C plano TPS 002, di bukti D hasil Kecamatan Desa Marisa Utara. P18 ini ada beberapa halnya ini yang catatannya mirip-mirip seperti itu semua. Lalu P93 di daftar fotokopi SPM atas nama Azra dan Siti Nur Haliza, di bukti daftar hadir pemilih pindahan tidak jelas terbaca. Ya. Siapa Yang Mulia akan kami perbaiki. Nanti Anda cek lagi. Baik Yang Mulia. Tapi semua yang tidak bermasalah kita sahkan dulu ya. Untuk perkara berapa? 139. 143 ini sebelum disebutkan buktinya, kuasa hukum atas nama Elia Dailon dan Karto Nainggolan belum tanda tangan di permohonan dan juga surat kuasa, serta tidak ada KTA. Dilengkapi ya? Atau masih jadi kuasa atau sudah menarik diri jadi kuasa ini? Masih kuasa ya? Masih ya? Nah itu. Nanti ditandatangani. KTA-nya dilengkapi. Bukti yang diajukan bukti P1 sampai dengan bukti P12. Ya, Yang Mulia. Oke, disahkan. Perkara 147, sebelum menyebutkan bukti, kuasa hukum atas nama Irwan SH, Viola Meiran Aza,
Febrian Potale, Muhammad Rizki, belum ada KTA-nya. Dilengkapi sebentar ya. Iya, nanti dilengkapi ya. Siap ya mulia. Mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P9. Mohon izin yang mulia, ada bukti tambahan yang nantinya akan kami ajukan. Oh ya, kalau Siap. yang nanti belum kita bisa sahkan sekarang. Siap, siap. Ini yang ada mulia. aja dulu ya. Yang saat ini hanya P1 dan P9 yang Sampai mulia. dengan P9. Siap ya mulia. Oke, terima kasih, disahkan. Perkara 148. Baik yang mulia. Ini kuasa hukum atas nama Abu Bakar belum ada KTA. Yang bersangkutan sebenarnya sudah menarik diri menjadi kuasa hukum, namun Belum ada pemberitahuan ke kami ya? Iya, namun kepada kami juga kami sedang menunggu surat resmi dari yang Oke. bersangkutan. Oke. Terima kasih yang mulia. Kalau nggak ada nanti kita coret aja. Jadi nanti pembagiannya menjadi semakin kecil kan? Baik. Biasanya Baik, dibagi 4, sekarang jadi bagi 3 kan? Lumayan juga. Baik, yang mulia. Bukti P1 sampai dengan bukti P7 ya? Ya, baik yang mulia. Oke, kita sahkan. Terima kasih yang mulia. Ini di perkara 125, kuasa hukum atas nama Unggul Wibawa belum ada KTA. Baik, yang mulia kami akan lengkapi. Oke. Dan di perkara 139, kuasa hukum atas nama Bambang Wahyu Ganidra dan Mehmet Adiwinata belum ada KTA. Ya? Nanti akan kami mintakan yang mulia. Iya. Untuk lengkapi. Nanti itu kapan? Itu harus pasti itu. Segera sore ini yang mulia. Dilengkapi ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Kalau tidak, alhamdulillah. Dengan demikian, sidang untuk perkara ini kita anggap selesai untuk tahap ini. Sebelum sidang ditutup, ini penundaan sidang ya. Sidang untuk perkara PHPU di Provinsi Gorontalo ditunda karena kita akan menunggu jawaban dari termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Banyak sekali Bawaslu disebut tadi. Nanti tolong dijelaskan itu. Nah, akan ditentukan kemudian oleh mahkamah dan akan diberitahu kepada para pihak melalui kepanitraan. Tapi estimasi sidang kita itu adalah hari Rabu tanggal 8 Mei 2024. Jadi kalau ada yang mau memasukkan bukti tambahan, bukti dan segala macamnya, terutama ini pihak terkait, termohon, Bawaslu, kalau bisa disampaikan sebelum sidang supaya kita bisa memverifikasi ya, memeriksa bukti-bukti dan memverifikasinya sehingga bisa disahkan. Paham ya? Ya. Terima kasih. Dengan demikian sidang untuk perkara PHPU di Provinsi Gorontalo dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.